Tes tes. Ini video tentang instalasi Debian 11. Debian 11 untuk diinstalasi ini kalian perlu yang pertama virtual machine-nya atau virtual machine virtual VM, bisa dari VMware atau VirtualBox atau mungkin kalian bisa juga pakai Hyper-V. Di sini saya contohkan pakai VirtualBox dan nggak akan untuk instalasi VirtualBox-nya nanti bisa dicari di internet karena gampang, tinggal next doang. Yang dibutuhkan sebelum instalasi Debian itu adalah tentunya ISO dari Debian itu sendiri. ISO-nya itu apa? ISO-nya adalah ya sistem operasi dari si Debian itu sendiri. Maksudnya dia adalah file mentahnya gitu loh. Di sini saya akan contohkan instalasi menggunakan Debian 11.4. Tapi kalau misalkan kalian punya versi Debian di bawahnya seperti Debian 10, 9 atau Debian di bawahnya lagi pun instalasinya akan sama. Ini beda di versinya. Caranya kalau VirtualBox kalian pakai bahasa Inggris itu tinggal diklik new, tapi di sini pakai bahasa Indonesia, nanti klik aja baru. Di sini namanya bebas, kalian mau namain apa. Di sini contohnya udah ada ya. Nggak harus pakai nama Debian, tapi bebas namanya. Di sini saya contohkan pakai nama Debian 11. Nah, di bawahnya ini nanti untuk tipe dan versi itu biasanya otomatis, tapi kalau enggak kalian bisa pilih secara manual di sini. Untuk folder mesin saya nggak akan ubah-ubah, akan taruh di C user. Terus kita akan lanjut. Untuk Debian sendiri, menurut situsnya minimum requirement untuk RAM-nya atau memorinya itu di angka 512. Tapi kalian bisa taruh di 1 GB atau lebih, ya tergantung kebutuhan aja sih. Kalau misalkan 512 juga bisa. Ini akan saya coba contohkan di 512 di minimumnya. Nah, bagian harddisk ini kita akan pilih yang tengah. Kalau misalkan punya kalian bahasa Inggris, nanti ada bacaan create new virtual disk. Habis itu kita klik buat. Pilih yang VDI atau VirtualBox Disk Image. Habis itu pilih Dynamic, jadi dialokasikan secara dinamis harddisknya nanti. Nah, untuk ini tempatnya nggak akan saya ubah contohnya, dan untuk partisinya itu minimum itu di angka 10 GB. Tapi saya akan coba taruh di angka 11 atau 12 lah, 11 GB lah kurang lebih. Gunanya apa? Ya nanti ada pembahasannya sendiri. Kita akan buat, kalau udah nanti Debian kalian ada di paling bawah. Oke, selanjutnya kita langsung aja klik mulai. Ditunggu sebentar nanti sampai pop up VirtualBox-nya keluar lagi. Nah, nanti dia bakal bikin proses buat virtual machine yang tadi telah kita buat otomatis ini ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa buat ngatur secara lebih lanjut ya. Selain dari RAM dan hard disk, ada juga tentang penggunaan berapa core prosesor, tentang adapter jaringan yang digunakan. Cuman itu nanti akan lebih complicated dan mungkin bisa dibahas di lain waktu.
Ini saya coba cancel dulu kali ya. Kita akan coba mulai lagi. Nah, ini udah bisa ya Debiannya keluar. Nah, nanti karena kita belum masukin ISO-nya tadi, kita nanti di sini nggak ada list ISO yang Debian 11. Caranya gimana? Guna dari ISO yang tadi kalian telah download itu adalah untuk dimasukkan ke dalam VirtualBox-nya itu sendiri dengan cara klik logo folder yang ada di sebelah kanan, lalu pilih tambah atau add, lalu kalian cari di mana kalian nyimpan Debian tersebut. Kalau saya nyimpannya di data E, terus di folder ISO Debian 11 yang mana, yang ini tadi, yang 11.4. Nah, setelah itu nanti kita bisa milih. Nah, di sini kita bisa digedein ya, bisa pilih dari yang mana. Karena tadi saya masukin Debian yang 11 ya, kita akan masukkan yang Debian 11.4. Kita klik, terus kita pilih. Nah, ini pastikan ya versi Debian-nya udah benar di sini. Habis itu kita klik mulai. Nah, di sini ada beberapa opsi untuk install. Ada graphical install, ada install, dan ada advanced segala macam. Nah, sebenarnya ada beberapa teori yang kalian perlu pelajari dulu sebelum instalasi Debian ini, seperti apa itu command line interface atau CLI, dan apa itu GUI atau graphical install. Biasanya untuk anak-anak yang atau teman-teman yang masih bersekolah, kita akan gunakan yang CLI supaya lebih familiar dengan komen-komen yang ada di Debian, komen atau perintah-perintah yang ada di Debian. Nah, kita akan pakai keyboard, klik arahkan ke bawah, install. Di sini akan dikasih tahu ya, ini hanya peringatan bahwa entering low memory mode. Kenapa? Karena kita menggunakan 512 MB sebagai RAM-nya. Yang mana 512 itu adalah memang standar minimum untuk Debian 11. Ini hanya dikasih warning sih. Jadi dikasih tahu nih, sistem ini memorinya nanti bakal kurang. Jadi ini nanti bakal masuk ke memory low. Selain itu juga mungkin kita harus setting yang namanya swap space as soon as possible, itu nanti kita bahas. Nah, di sini continent or region kita pilih Asia, sesuai Asia, terus ini country-nya Indonesia. Key map-nya kita biarkan di American English. Oke, setelah itu nanti selanjutnya adalah hostname. Hostname ini adalah nama komputer kalian gitu. VirtualBox ini kan isinya Debian. Nah, namanya apa? Kalian mau namain apa? Kalian bisa mau namain Debian, kalian mau namain apapun terserah itu ya. Di sini saya nggak akan ubah, saya akan biarin namanya jadi Debian. Klik enter. Terus domain name kita bisa skip aja kalau kita belum punya konfigurasinya, dengan cara enter juga. Terus root password. Root password ini adalah, nah, ini adalah salah satu teori yang kalian juga perlu pelajari sebelum install Linux sebenarnya. Di Linux itu ada dua password. Password untuk user dan password untuk root. Nanti kalian akan belajar lagi yang namanya hak akses. Apa sih bedanya hak akses antara user biasa dan user root? Itu ada lagi. Sebagai contoh, ini kita akan isi aja root passwordnya. Kalau kalian nggak yakin dengan apa yang kalian ketik, itu kalian bisa klik tab sekali. Habis itu ketik habis itu pencet tombol spasi. Nah, nanti ini kalau show passwordnya itu bintangnya ada, nanti dia bakal keluar passwordnya. Saya kasih passwordnya 1 buat contoh. Terus re-enter your password,
pilih lagi sesuai yang tadi telah dibuat. Nah, ini full name for the new user. Full name ini boleh pakai spasi, boleh pakai huruf kapital. Saya akan contohkan di sini huruf kecil aja buat tes. Terus username-nya jangan lupa, karena kalau untuk username ini dikasih tahu ya, start with lowercase letter. Jadi harus pakai huruf kecil semua. Nggak boleh pakai spasi juga. Habis itu kita enter. Nah, ya, ada lagi kan passwordnya di sini. Ini adalah password untuk login si Panji-nya itu. Boleh kalian samain dengan password root, boleh kalian bedain. Yang penting kalian ingat. Nah, selanjutnya adalah time zone. Ini kita pilih di Sumatera Jakarta. Selanjutnya kalau nggak salah ini bagian. Nah, pemartisian. Ini sebenarnya pemartisian ini cukup rumit. Kalian di sini diberikan 4 pilihan. Yang pertama itu full langsung menggunakan seluruh isi harddisk kalian, Debian yang ngatur nanti gimana. Terus yang kedua adalah sama, tapi ada lagi yang namanya LVM, dan yang ketiga ada itu namanya encrypted LVM. Biasanya untuk lebih mengenal soal Debian dan mengenal apa yang kalian setting, kita akan coba pilih manual. Biar nanti alasan kenapa saya tulis 11 GB itu bisa masuk. Oke, selanjutnya adalah partition disk. Di sini kita pilih yang SSC12 atau yang kalau kalian nanti namanya beda nggak kenapa-kenapa. Yang penting di bagian kanannya itu kan ada tulisan tuh 11,8 GB. Nah, tergantung kalian tuh, kalau misalkan kalian tulis isinya 15 GB ya mungkin antara 15 sampai 16 GB. Seperti itu. Pilih yang tengah ini. Terus nanti kita klik yes. Kita pilih yang bawah, yang free space ini. Pilih create a new partition. Nah, saya akan tulis 10 GB. 10 GB, enter. Pilih primary, pilih beginning. Nah, di sini ada beberapa contoh partisi yang lagi-lagi ini teori yang harusnya sudah dipahami sebelum instalasi Debian. Point, kita akan kembali dulu. Use as ini ada yang namanya extended 4, extended 3 dan segala macam. Ada juga yang namanya jenis partisi FAT32, NFTS, NF lupa. Ada juga swap area di sini. Nanti kita akan bahas. Kita akan pilih extended 4 karena itu sistem partisi terbaru yang dimiliki untuk Linux saat ini. Nah, point itu ada lagi namanya slash. Ini yang slash ini kita baca root ya. Slash, ada slash boot, slash home segala macam. Kalau ini mungkin lebih tepatnya kayak partisi yang di Windows. Kalau kalian punya Windows ada C, ada D, dan ada E gitu segala macam. Ya, ini adalah contohnya. Syarat untuk menginstal sebuah Linux ini perlu diperhatikan ya. Itu sebenarnya cukup, ini menurut saya pribadi ya, ini cukup menggunakan rootnya aja atau menggunakan partisi slash. Kalau kita nggak pakai partisi yang lain itu nggak kenapa-kenapa. Kalian nggak pakai swap itu nggak kenapa-kenapa. Karena apa ya, kalau Windows gitu kan, Windows cuma ada C-nya doang ya jalan-jalan juga gitu. Karena pada dasarnya nanti di dalam folder slash atau root itu nanti ada juga folder yang namanya home, boot, temporary, var segala macam itu ada. Kita akan pilih yang slash root. Ini wajib banget ada, nggak boleh nggak ada di dalam pemartisian Linux. Kita selesai. Habis itu kita pilih sisanya. Nah, sisanya 1,8 ini saya akan jadikan swap. Apa itu swap? Swap adalah virtual memory yang pada masa saya sekolah dulu, swap itu digunakan dengan cara perhitungannya 2 kali memori asli. Nah, kita anggap swapnya 1 GB tadi ya. Tadi kan memori yang pertama kali saya masukin adalah di 512 MB. Nah, berarti 500 kali 2 itu kan 1024. 512 kali 2 1024. 1024 itu digunakan untuk swap. Swap itu untuk apa? Untuk virtual memory. Jadi kalau misalkan nanti penggunaan memori atau RAM kalian di Linux itu full, dia akan coba ngambil
dari swap itu untuk jadi memori tambahan. Ya mungkin penggunanya sekarang di HP tuh ada ya. Kalau kalian punya HP yang HP-nya punya RAM booster sampai 2 GB, 5 GB, ya itu adalah contoh penggunaan swap sih menurut saya. Karena dia akan ngambil dari storage kalian. Setelah selesai kita akan langsung pilih finish. Habis itu kita klik yes. Di sini agak lumayan lama, apalagi nanti di bagian pilihan untuk instalasi sistem aplikasi. Tapi kita bisa persingkat karena kita nggak pakai GUI ya, kita nggak akan install paket-paket GUI, jadi harusnya bisa lebih persingkat sih. Oke, nah selanjutnya memang tampilan grafiknya seperti ini, agak ya kayak kelihatan nggak keluar dengan sempurna, itu nggak apa-apa. Selanjutnya ini adalah menu scanning your installation media find the label. Jadi uh, kita ini kan pakai di satu, di situ nanti kelihatan ya Debian GNU Linux 11.4. Nah itu adalah yang terpasang CD-nya. Kalau kita punya lebih dari satu CD, kita bisa scan lagi. Tapi karena kita nggak punya, saat ini kita nggak punya ya, kita akan pilih no aja biar biar cepat. Selanjutnya ada network mirror, itu nanti kita bisa pilih no juga karena kita nggak ada settingan apa-apa di sini. Dan selanjutnya biasanya ada bootloader. Bootloader itu grup, sorry, itu namanya di Linux itu grup. Ini selanjutnya ternyata partisipasi package usage survey, kita pilih no aja. Nah ini adalah software instalasinya. Jangan terkecoh ya teman-teman ya, ini yang sebenarnya itu ada di sebelah kirinya teh nih, yang lagi saya naikin ini itu ada di sebelah kirinya. Caranya gimana? Pindahin aja sama pakai tombol arah panah atas sama bawah. Dan untuk milih itu pakai spasi. Jadi kalau kita klik spasi, nanti dia bakal ada tanda bintangnya. Pakainya yang di sebelah kiri ya teman-teman, jangan jangan kebalik. Untuk ngilangin kita pakai lagi spasi. Dan sesuai judul videonya, karena kita akan nge-install Debian Command Line Interface atau CLI, untuk yang atas dua ini kita akan matikan dengan cara klik spasi dan bawah klik spasi. Jadi kita hanya akan install standar sistem utility-nya. Itu hanya ada di bagian paling bawahnya ya. Jadi pastikan dari atas sampai bawah ini semuanya hilang bagian tanda bintangnya kecuali yang paling bawah aja. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini paketnya tadi kelihatan ya ada 105 paket, itu cepat karena kita cuma install sistem standarnya doang gitu, dan itu CLI. Nggak ada grafiknya, nggak bisa digunakan pakai mouse, full full pakai keyboard gitu aja. Habis ini biasanya install group loader sih, itu baru nanti.
Nah, selanjutnya adalah grup bootloader. Itu kita akan pilih yes. Di sini dikasih tahu ya, bootloader itu nanti akan saya contohin deh. Dia itu bentuknya seperti apa. Kita klik yes, terus kita akan pilih di slash dev dan slash SDA. SDA ini juga merupakan teori yang harusnya kalian pelajari sebelum instalasi Debian ini. SDA adalah disk kalian itu di Linux itu disebutnya dengan SDA. Ada SDA, ada SDB dan segala macam. Kita akan pilih di SDA. Pilih apa dengan cara arahin ke SDA terus di enter. Oke, oke ini udah selesai ya instalasi komplit. Ketika nanti kita continue, nanti dia bakal restart atau reboot. Nah, ini adalah contoh bootloader yang nama tadi grup bootloader ya bentuknya seperti ini gitu. Di sini ada opsi-opsinya. Kalau misalkan tadi kalian nggak install ya menu ini kayaknya nggak bakal ada. Kita akan pilih Debian yang paling atas, kita enter. Dia bakal booting, harusnya bootingnya cepet banget karena dia nggak ada grafik sama sekali. Nanti akan dikasih tahu. Nah, ini adalah kalau kalian udah selesai install Debian, ya ini Celi begini. Kalau kalian uh, login ya pakai tadi username yang udah dibuat, username ya, bukan full name, dan password yang udah kalian tulis. Jangan kaget, di Linux memang kalau kita ngetik password biasanya nggak kelihatan. Dan ya udah selesai gitu. Kalian ini nanti mungkin bakal belajar tentang konfigurasi IP atau belajar tentang lain-lain gitu, belajar update repository. Belajar beberapa perintah-perintah komen seperti apa itu sudo, change directory dan segala macam. Ya kalian bakal belajar itu. Ya sampai ini sebenarnya udah selesai. Dan biasanya nanti mungkin ya kalian bakal belajar gimana cara ngatur repository supaya bisa nginstal paket dari internet ya. Mungkin juga bakal setting IP kalau Debian kalian bakal jadi server. Dan ya udah gitu aja untuk saat ini. Oke. Untuk matiinnya power off kayaknya deh. Power off nggak ketemu. Init 0 mah terlalu ini. Halt biasanya mungkin ya. Halt, coba halt. Gak ada juga, ya udah. Itu nanti tugas kalian buat cari apa komen buat matiinnya. Sementara pelawat sini aja dulu. Matikan mesin.